Jadi untuk diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang itu sudah punya peraturan bupati ya tentang pembangunan reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi itu nanti ada 8 area dan khusus untuk area pengawasan nanti ketuanya adalah sekretaris inspektorat. Jadi dalam hal ini ada kewajiban dari inspektorat untuk menyampaikan sosialisasi tentang area pengawasan di pembangunan reformasi birokrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, ya, evaluasi pembangunan reformasi birokrasi di tahun 2020, ya, khususnya di area pengawasan. Yang pertama, untuk area UKPBJ, pengadaan barang dan jasa, memang di sini berdasarkan evaluasi belum adanya jabatan fungsional PBJ ya. Nah, ini termasuk yang nilainya rendah. Kemudian masih adanya hasil audit berupa temuan yang berulang. Jadi mohon Bapak Ibu Kasubag Umum dicek lagi ini terhadap temuan-temuan hasil audit dari inspektorat yang sifatnya itu sama ya setiap tahunnya. Mohon untuk diperbaiki dari segi administrasi maupun dari segi ini ya fraud atau penyimpangan baik sistem maupun individu. Kemudian masih terjadinya gratifikasi, pungli, suap, dan benturan kepentingan dalam pelayanan. Ini mohon Bapak Ibu sekalian, karena kemarin kita sudah sosialisasi tentang gratifikasi ya, mohon nanti di setiap OPD setelah dibentuk unit pengendali gratifikasi ya. Nah, nanti kita akan monitoring di bulan Maret, nanti kita lihat apakah sudah dibentuk atau belum ya. Nah, ini harus secepatnya dibentuk unit pengelola gratifikasi di OPD masing-masing, termasuk di kecamatan. Kemudian juga pungli ya, pungutan liar, mohon menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama di unit-unit yang mengolah pelayanan langsung kepada masyarakat ya. Ini mohon segera dikendalikan kalau masih ada pungutan liar, karena kalau masih berlaku apabila terjaring oleh saber pungli ini lumayan ya, tindak pidananya lumayan. Ini tidak sebanding dengan pungutan liar yang diambil. Jadi mohon jadi perhatian Bapak sekalian disampaikan kepada unit-unit yang melayani kepada masyarakat ataupun kepada pelayanan yang lainnya, mohon jangan sekali-kali untuk mencoba-coba untuk memungut liar, pungutan liar. Kemudian suap. Nah, ini juga mohon tidak lagi ada suap menyuap dalam perizinan, itu dalam bentuk layanan-layanan lainnya, dan ini juga termasuk dalam tindak pidana korupsi ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pelayanan. Jadi tidak ada lagi diskriminasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya karena adanya benturan kepentingan. Jadi tidak boleh ada spesialisasi terhadap pelayanan karena ada persaudaraan, kekerabatan, pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus profesional. Tidak boleh ada benturan kepentingan. Kemudian yang paling utama lagi adalah ini diakibatkan memang Bapak Ibu sekalian, mohon mengingatkan lagi kepada pimpinannya supaya menjadi role model ya, jadi contoh teladan, menjadi suri tauladan bagi ASN yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi berdasarkan hasil evaluasi memang masih banyak pimpinan yang belum menjadi role model. Malah ada pimpinan yang justru menciptakan fraud atau penyimpangan dari mulai awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kemudian ini masih terjadi banyak inefisiensi ya, walaupun sakit kemarin nilainya sudah minimal di semua ya termasuk kecamatan, tapi ini masih terjadi inefisiensi. Nah, inefisiensi ini diakibatkan dari banyaknya kegiatan yang tidak ada perencanaannya, gitu, atau ada kegiatan tapi tidak nyambung dengan indikator di atasnya, dengan indikator program, apalagi dengan indikator kinerja utamanya. Jadi mohon dicek lagi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya memang tidak jelas ya, tidak jelas kesambungannya, keselarasannya ke indikator di atasnya. Mohon dicek kembali. Kemudian kualitas pelayanan publik belum memadai di semua OPD ya. Kemarin disampaikan, mohon ini perhatian untuk Dinas Kependudukan ya. Jadi masih banyak kecamatan yang mengeluh itu karena proses untuk pelayanan yang dikoordinir oleh Dinas Kependudukan ini keterlambatannya lumayan panjang ya. Sehingga yang menjadi imbasnya adalah kecamatan. Mohon Dinas Kependudukan memperbaiki SOP-nya seperti apa, sehingga nanti tidak menjadi beban kecamatan dalam pengurusan Dinas Kependudukan.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk menjadi pengetahuan aja ya, jangan dulu liar gitu ya. Nah, ini untuk pengetahuan saja, karena kepala bagian umum harus memahami tentang reformasi birokrasi. Yang pertama, dalam kinerja reformasi birokrasi, iya awal iya apa sih nyampang lagi kan itu harus dipenuhi. Yang pertama adalah penguatan pelaksanaan SPIP di seluruh perangkat daerah. Nah, coba dicek lagi siapa yang belum mengirimkan profil risiko kepada inspektorat. Karena ada beberapa OPD yang belum mengirimkan profil risiko, baik yang 2020 maupun yang 2021. Walaupun kami paham untuk yang 2021 memang masih terkendala dengan nomenklatur di SIPD ya, tapi mohon ini untuk segera menyampaikan kepada inspektorat irbannya masing-masing terhadap profil risiko. Kemudian yang kedua, mohon juga Satgas SPIP-nya diaktifkan. Jadi Satgas SPIP itu jangan hanya sekedar SK ya, tapi tidak ada operasionalnya, implementasinya, padahal dengan SPIP itu bisa mengurangi terjadinya fraud. Bisa mengurangi terjadinya penyuapan, gratifikasi, maupun pungutan liar. Jadi mohon SPIP-nya, Satgasnya diaktifkan kembali. Kami juga nanti akan melakukan monitoring. Apakah Satgas ini hanya sebatas SK saja atau memang sudah diimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi APIP. Kalau ini memang khusus di inspektorat ya. Jadi APIP ini adalah aparatur pengawasan internal pemerintah yang memang ini inspektorat. Kemudian yang ketiga, pemenuhan rasio APIP sama ini di inspektorat. Yang keempat, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Ini mohon juga pengelolaan keuangan disesuaikan dengan akuntabilitas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sakip itu tidak hanya mengumpul eviden gitu ya, kemudian mengharapkan nilai yang bagus, tapi ternyata tidak ada implementasinya. Jadi sekali lagi mohon, karena sakip kita semua minimal sudah B ya, bahkan ada yang BB, bahkan ada yang A, mohon pengelolaan dan akuntabilitas keuangannya sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Kemudian barang dan jasa sesuai aturan ini nanti dibahas ya di Setda. Kemudian pembangunan unit kerja zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, ini mohon berdasarkan hasil monitoring kemarin ya, itu masih banyak OPD yang ada di zona merah. Zona merah itu artinya belum siap untuk dilakukan PMPZI dan belum siap untuk melakukan implementasi pembangunan ZI pada tahun 2021 ya. Ini mohon Bapak Ibu sekalian jadi perhatian khusus, jangan sampai lagi nanti pas PMPZI ada yang kondisi nilainya itu sangat rendah ya. Jangan lagi karena kita nanti ada perbedaan untuk PMPZI tahun sekarang. Jadi PMPZI tahun sekarang begitu nilai keluar maka itulah nilai yang sesungguhnya, tidak akan lagi ada perbaikan-perbaikan. Jadi mohon 2 bulan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki persiapan untuk PMPZI. Dan juga untuk pelaksanaan integritas di tahun 2021 juga mohon segera dilaksanakan. Sekarang sudah minggu ketiga Februari ya, jadi sudah lewat 1,5 bulan. Padahal pembangunan ZI itu diawali dari Januari. Mohon yang belum menyusun SK tim pembangunan, yang belum menyusun rencana aksi, yang belum menyusun SK agen perubahan, yang belum menyusun SK role model, yang belum menentukan asesor, segera untuk melengkapinya, karena itu adalah alat untuk dilaksanakannya pembangunan zona integritas di tahun 2021. Kemudian penguatan pengendalian gratifikasi. Nah, ini kemarin banyak yang bertanya ya tentang matrik gratifikasi, identifikasi gratifikasi. Nanti kita akan ada sesi hari Kamis ya, Kamis depan kita akan Zoom akan membahas tentang matrik-matrik yang dibutuhkan dalam zona integritas maupun reformasi birokrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti boleh untuk mengikuti Zoom tersebut, karena itu Zoom yang sifatnya informal ya, kita bebas untuk bertanya, bebas untuk mengkaji matrik-matrik yang dibutuhkan. Jadi nanti kita bisa membuat matrik dan mengisi matrik tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Kemudian yang ketujuh, penguatan penanganan pengaduan dan komplain. Ini juga mohon Bapak sekalian, tata cara penanganan pengaduan untuk diperhatikan lagi, dilengkapi lagi di unit-unit OPD-nya. Kemudian ada yang baru Bapak Ibu sekalian,
nanti kami akan mengembangkan yang namanya whistleblower system ya. Nanti WBS itu ada aplikasinya yang dikembangkan oleh Kominfo. Jadi WBS ini adalah aplikasi di mana bawahan itu bisa melaporkan atasan karena adanya fraud atau penyimpangan dengan identitas si pelapor akan dirahasiakan. Jadi WBS ini untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang memang berkomitmen untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. Ini juga Bapak Ibu sekalian mohon dicek lagi apakah sudah dibuat matriks tentang identifikasi benturan kepentingan, karena itu bagian dari nanti pembangunan zona integritas. Nah, kalau masih kesulitan nanti di hari Kamis kita akan sama-sama bahas bagaimana menyusun matriks tentang identifikasi benturan kepentingan ya, dan juga bagaimana pengelolaannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan ACI ya, Cup of Integrity itu pada hari Kamis depan insya Allah ya. Kita akan jadi kedepannya insya Allah nanti setiap 2 bulan sekali ya. Jadi minggu kedua dan minggu keempat hari Kamis itu akan dilakukan Zoom yang membahas tentang tema-tema yang ada dalam zona integritas ya, supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam pembangunan zona integritas di OPD-nya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kembali saja, ini 8 area reformasi birokrasi ya, di mana 8 area reformasi birokrasi ini salah satu areanya adalah area pengawasan. Dan area pengawasan ini memiliki 9 rencana aksi atau rencana kerja yang tadi telah dipaparkan satu-satu lah. Rencana kerja ini nanti disukseskan oleh Bapak Ibu sekalian selaku OPD masing-masing. Ini yang upaya dari inspektorat ya, yang SPIP. Satu lagi mungkin akan dikenalkan ke Bapak Ibu sekalian nanti. Akan setiap OPD itu harus menerapkan manajemen risiko ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal manajemen risiko, nanti hubungannya dengan SPIP, tapi dalam implementasinya memang ini baru sekedar tataran wacana ya, belum terimplementasi karena kedepannya MR ini harus dapat diimplementasikan di OPD maupun di tingkat pemerintah daerah. Jadi nanti ada sosialisasi dan juga ada penguatan bagaimana MR dapat diimplementasikan di OPD-nya masing-masing. Ini yang rencana kerja kedua dan ketiga, ini memang ada di inspektorat ya, tidak akan terlalu dibahas terlalu banyak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sini rencana kerja yang keempat ya, pengelolaan akuntabilitas keuangan. Ini ada di BPKAD ya, ini ada di BPKAD. Jadi BPKAD tugasnya seperti ini, banyak sekali ya. Ini adalah rencana-rencana kerja atau rencana aksi di area pengawasan yang ada di BPKAD. Ini rencana kerja yang ada di UKPBJ ya, yang di Setda. Jadi Bapak Ibu sekalian, di unit kerja yang punya kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, mohon ya tidak ada gratifikasi ya dari pihak ketiga, tidak ada bermain-main dengan pihak ketiga karena khusus untuk PKPBJ itu langsung diawasi oleh Korsubdah KPK ya. Jadi KPK langsung mengawasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Jadi jangan sekali-kali bermain-main dengan yang namanya pengadaan barang dan jasa. Ini yang yang rencana kerja ke-6 ya, pembangunan unit kerja zona integritas. Nah, tadi berdasarkan kemarin monitoring ya, hasil monitoring itu yang zona merah memang akan dilakukan pembinaan secara intens ya. Sedangkan yang zona kuning dan zona hijau kami anggap itu sudah oke, sehingga tidak akan dilakukan pembinaan. Mungkin nanti langsung kepada PMPZI gitu ya. Sedangkan yang zona merah siap-siap nanti di akhir Februari atau di bulan Maret akan dilakukan pembinaan secara khusus supaya ada perbaikan dalam implementasi ZI dan juga dalam persiapan PMPZI di tahun 2021. Ini penanganan gratifikasi. Nah, ini Bapak sekalian, gratifikasi itu memang nanti yang menangani adalah KPK ya. Jadi gratifikasi itu nanti ada dua.
ada yang ditangani oleh KPK, ada yang ditangani oleh UPG di tingkat Kabupaten Sumedang. Jadi salah satu indikasi ditangani oleh KPK itu biasanya gratifikasinya berbentuk barang atau uang yang nilainya melebihi 1 juta ya. Itu jadi nanti akan ditangani langsung oleh KPK, sedangkan yang di bawah 1 juta nanti ditangani oleh UPG. Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap remeh gratifikasi ya, karena gratifikasi ini berimbas kepada tindak pidana korupsi dan pidana gitu. Jadi walaupun kecil, tapi ini akan berimbas kepada tindak pidana. Makanya sekecil apapun gratifikasi itu harus dilaporkan kepada UPG Inspektorat sesuai dengan nanti klasifikasi barang tersebut ya. Kemarin sudah dijelaskan sebetulnya tentang klasifikasi barang atau uang yang nanti harus dilaporkan atau tidak boleh dilaporkan. Ini yang ke-8, penanganan pengaduan. Jadi mohon Bapak sekalian untuk mereview ya atau memperbaiki penanganan pengaduan di instansinya masing-masing, termasuk nanti siap-siap kalau WBS sudah diimplementasikan, nanti juga di OPD juga harus dilakukan internalisasi ya tentang whistleblower system. Karena tadi seorang bawahan itu bisa melaporkan atasannya jika ada tindak pidana korupsi atau ada penyimpangan ya. Ini yang terakhir, benturan kepentingan. Tadi Bapak Ibu sekalian, mohon tidak lagi ada pembedaan gitu ya, ada penspesialan terhadap pelayanan karena adanya ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan dan lain sebagainya yang menjadi ada diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang terkait area pengawasan. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar tahu saja ya, tidak usah dipikirkan. Sekedar tahu bahwa memang dalam reformasi birokrasi itu ada area pengawasan yang diketuai oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang. Nanti file ini kami akan share, kami akan bagikan sehingga bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian dan juga nanti bisa disampaikan kepada pimpinannya masing-masing, juga kepada Ketua Pokja area pengawasan ya di zona integritas atau di reformasi birokrasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada monitoring ya, monitoring hasil dari penginputan LHK-ASN untuk tahun pelaporan 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021. Nanti akan kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, progres atau kemajuan penyampaian data pegawai dari Bapak Ibu sekalian, dan juga kami akan menyampaikan progres penginputan untuk menghasilkan password. Karena sebelumnya kami mohon maaf, seharusnya minggu ketiga ini Bapak Ibu sekalian sudah 50% ya minimal melakukan pelaporan. Tapi kendala bukan hanya ada di Bapak Ibu sekalian, memang kendala ada di kami, di admin, karena ada beberapa non teknis yang menjadi kendala. Pertama, ini mohon masukan ke Dinas Kominfo ya, bahwa untuk jaringan internet ini masih kurang begitu mendukung, jadi masih banyak error atau mungkin terlalu banyak aktivitas, jadi lemah ya jaringannya sehingga menghambat proses pembuatan password. Kemudian juga karena tadi penyampaian data dari Bapak Ibu sekalian ada yang terlambat sehingga kami terlambat untuk menginputnya. Kemudian juga memang keterbatasan sumber daya manusia di kami ya yang menginput. Ini sebetulnya belum dengan sekolah ya, kita baru dari SKPD saja. SKPD itu hanya seperberapanya sekolah. Kalau sekolah itu nanti tambah banyak lagi ASN yang harus kami input. Jadi kami sebelumnya mohon maaf bila target untuk minggu ketiga tidak tercapai ya, karena ada kendala teknis di internal admin dalam pembuatan passwordnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ya hasil monitoring untuk
monitoring pertama ini pada minggu ketiga. Nanti dicatat dulu Bapak sekalian, nanti kalau ada yang kurang sesuai, nanti saya absen satu-satu ya. Nanti kita cek satu-satu untuk menyamakan data yang ada di kami dan juga yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga nanti ada sesi diskusi, Bapak Ibu silakan menyampaikan kendala atau permasalahan yang Bapak Ibu alami dalam menginput atau dalam pelaporan LHK-ASN. Baik. Ini untuk Irban 1 ya. Untuk Irban 1 pertama DPMD. DPMD itu jumlah WL-nya ini 41 yang disampaikan kepada kami. Jadi ada 41 ASN di luar kepala dinasnya ya. Di luar kepala dinas, karena kepala dinas itu nanti LHKPN. Jadi ada 41 yang sudah kami buatkan password itu 28, yang belumnya adalah 13. Jadi masih ada sisa 13 yang belum kami buat passwordnya. Kemudian untuk Kecamatan Sukasari ini sudah melaporkan WL-nya 16. Dan mohon maaf kami belum membuat ini ya passwordnya untuk 16 ya, karena mungkin antrian. Nah, ini antriannya mungkin termasuk antrian yang di belakang ya. Kemudian untuk Dinsas P3A ini dari laporannya 35 ASN sudah selesai. Silakan dihubungi admin nanti ya setelah acara ini untuk menerima password dan segera melakukan pelaporan. Nanti untuk menerima password tidak usah datang ke sini Bapak Ibu sekalian, hubungi aja adminnya, nanti dikirim via WA atau via email gitu ya. Jadi tidak usah ke sini, kasihan capek-capek jauh dari sana ke sini hanya untuk mendapatkan data password. Nanti kita kirim. Password. Iya. Iya. Jadi nanti tidak usah ke sini, nanti kita akan kirim via email gitu ya, atau via Dropbox kalau besar datanya gitu ya. Jadi tidak usah ke sini. Kecuali yang mau konsultasi silakan datang ke sini. Kemudian Kecamatan Pamulihan silakan, ini sudah selesai nih dari 22 WL, 21 WL, 21 sudah dibuat passwordnya. Kemudian Dinas Pertanian ini dari 199 ini sudah dibuat semuanya, silakan. Oh ini banyak ya, hampir 200. Silakan datang ke bukan datang. Hubungi adminnya ya kalau yang belum mendapatkan passwordnya. Kemudian Rancakalong sudah selesai 20 WL, Dinas Perikanan sudah selesai 62 WL. Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB ini mohon maaf belum dibuat passwordnya ya, karena antrian. Kemudian Satpol PP sudah selesai 56 ASN, 56 sudah dibuatkan. Tanjung Sari sudah selesai ya, 21 WL sudah dibuatkan 21. Cimanggung maaf 20 belum dibuatkan passwordnya karena antrian. Di Jatinangor sudah selesai ya, 21 ASN sudah dibuatkan 21 ASN. Ini sebetulnya ada satu lagi Setwan ya. Tapi nanti Setwan di Irban 4 kami salah memasukkan, nanti datanya ada di Irban 4 pedal, harusnya Setwan itu ada di Irban 1. Ini Irban 2, Irban 2 itu Bapenda 57 ASN sudah selesai passwordnya, BPKD 18 ASN sudah selesai passwordnya, DLHK, ini DLHK sangat terlambat penyampaian datanya, ini dari 179 ASN termasuk ini ASN yang pasukan kuning ya. Ini belum sama sekali, ini mohon maaf. Mungkin karena antrian belum dibuatkan passwordnya. Nah, di situ bagian 46 juga sama, 46 belum dibuatkan. Inspektorat juga sama ya, belum dibuatkan passwordnya. Kemudian Sumedang Selatan sudah selesai 44 ASN. Sumedang Utara sudah selesai 17 ASN. Cisarua sudah selesai 16 ASN. Cimalaka sudah selesai 20 ASN, kemudian Tanjung Kertas sudah selesai 16 ASN. Nah ini Tanjung Medar belum menyampaikan data nih. Nah, mohon Tanjung Medar belum menyampaikan data ya. Kemudian Surian dari 13, mohon maaf karena antrian belum dibuatkan passwordnya ya. Sekarang Irban 3, ini Dinas Arsip 29, ini datanya, nggak datanya Pak Komar, Arsip udah selesai atau belum ya? Sudah?
Arsip sudah selesai ya, arsip sudah dibuatkan pas sudah selesai 29. Kemudian di scope ini 69 sudah selesai semuanya. Kemudian dinas penanaman modal, Pak Komar. Oh ini dinas penanaman modal ya sudah melaporkan, tapi ini statusnya apakah sudah dibuatkan password atau belum? Mohon dicek lagi, Bu Elin. Pak Komar dicek dulu ya, dicek dulu nih ke adminnya, karena kasihan apakah sudah dibuatkan password atau belum. Buah 2 belum menyampaikan data ya. Kemudian PASE 21 sudah dibuat passwordnya. RSUD belum menyampaikan data. Dinkes juga belum menyampaikan data. Nanti Dinkes itu termasuk menyampaikan data yang di Puskesmas ya. Nanti Puskesmas disampaikan oleh Dinas Kesehatan, ini belum menyampaikan sama sekali nih. Kesbangpol 13, Pak Komar, Kesbangpol ini masih sudah dibuat password atau belum? Dicek lagi Pak Komar. Ini Kesbangpol sama PTSP ya. Statusnya seperti apa? BPBD belum melaporkan data. Setda ini 191, mohon maaf belum dibuatkan passwordnya ya, karena antrian. Congyang 16 sudah selesai, Ujung Jaya 17 sudah selesai, Tomo belum menyampaikan data, Jati Gede, ini Jati Gede statusnya Pak Komar? Sudah, Jati Gede sudah ya, 8 ASN sudah dibuatkan passwordnya. Ini terakhir Irban 4, nah Irban 4 untuk Dinas Perhubungan, mohon maaf, dari 61 belum dibuatkan passwordnya. UPS sudah selesai, ini 192 passwordnya. Rakimtan, maaf, belum dibuatkan passwordnya yang 51 ASN. Disparpora 41, mohon maaf, belum dibuatkan juga passwordnya. Bapeda sudah, Komar? Kenapa ini belum di sini? Bapeda sudah selesai ya, passwordnya silakan nanti hubungi adminnya, jadi sudah selesai 42 ASN. Kominfo sudah selesai 37 ASN, BKPSDM sudah selesai 48 ASN. Di Senaker Trans ini belum melaporkan ya, belum melaporkan. Kemudian Setwan 33 belum dibuatkan passwordnya. Jatinunggal 14 sudah selesai, Wado 17 sudah selesai, Cibubel belum menyampaikan. Kemudian Dharma Raja sudah selesai 13, kemudian Cisitu sudah selesai 15, Situaja sudah selesai 21, dan Ganea sudah selesai 12. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk progres penyusunan pembuatan password di 55 OPD di luar guru ya, di luar sekolah. Karena nanti sekolah kita bedakan sesinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 OPD yang sama sekali belum mengirimkan data ya. Tanjung Medar, Buah 2, RSUD, Dinkes, BPBD, Tomo, Naker, dan Cibubel. Nanti saya akan konfirmasi ke 8 OPD tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga tentang ASN yang sudah melaporkan ya. Ini tidak ada datanya di sini, saya akan sampaikan saja secara lisan. Yang pertama, PMD itu 1 orang sudah melaporkan, Dinsos 4 orang, pemulihan 4 orang, pertanian itu sudah 63 orang, peternakan 1 orang, Tanjung Sari 12, kemudian Cimanggung 1 orang, kemudian Jatinangor 4 orang, Bapenda 1 orang, kemudian Sumedang Utara 1 orang, Cimalaka 8 orang, UMKM Koperasi 26 orang, PASE 4 orang, bencana BPBD ini belum, ini berarti password yang lama berarti ya, belum melaporkan, tapi ini sudah ada belum melakukan data, tapi sudah ada yang melaporkan ya 5 orang. Kemudian Congyang 3 orang, Ujung Jaya 11 orang, Perhubungan 1 orang, Jatinunggal 6 orang, Wado 4 orang, Ganea 1 orang gitu ya. Jadi memang sampai dengan saat ini dari target 50% ini baru sekitar 15% ya yang melakukan pelaporan. Tadi dengan kendala yang kami sampaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nanti jangan khawatir ya, nanti kita lihat sampai dengan
Monep kedua itu minggu 1 Maret, apakah sudah mencapai 90% atau belum? Nanti kita lihat progresnya. Sehingga kami di sini sekarang akan mempercepat pembuatan password dan mohon ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah ada password segera melakukan pelaporan ya. Segera melakukan pelaporan supaya nanti dinas-dinas yang belum menyampaikan data maupun dinas yang belum mendapatkan passwordnya bisa menyusul, gitu ya, supaya tidak ada bentrok dalam input, karena kalau bentrok nanti terjadi ini ya macet biasanya, penumpukan, sedangkan jaringan tidak memadai sehingga nanti akan susah untuk melakukan pelaporan. Karena tahun kemarin saja Bapak Ibu sekalian itu karena numpuk di akhir ya, akhirnya jaringan itu bisa bagus itu kalau malam hari Pak. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kita nyusun atau input LHKSN jam 2, jam 3 gitu ya. Kecuali nanti pada bulan April atau Mei ya, pas bulan puasa ya, sambil sahur. Ya. Baik Bapak sekalian, itu yang disampaikan tentang progres kemajuan pelaporan LHKSN, baik dalam menyampaikan data kepada kami, kemudian dalam memberikan atau penyusunan password, dan juga tadi ada beberapa ASN yang telah melakukan pengisian terhadap pelaporan LHKASN. Baik, kita masuk ke sesi ini ya, sesi interview 1:1 ya. Saya akan tanya dulu Nggak yang ada suaranya ya. 8 SKPD yang belum melaporkan data. Tanjung Medar, mana Tanjung Medar? Tanjung Medar. Tanjung Medar. Tanjung Medar. Tidak hadir Tanjung Medar? Tanjung Medar tidak hadir ya. Kemudian Buah 2. Buah 2. Buah 2 hadir? Tidak hadir juga. Hadir. Mangga, Buah 2, Pak. Buah 2 di sini statusnya belum menyampaikan data, Pak. Apakah betul, Pak? Oh, betul. Tadinya kan masih menggunakan password lama, Pak. Jadi password lama masih ada, maka digunakan. Jadi kita tidak mengirimkan data yang baru, Pak. Bapak, apakah semua ASN sudah punya password yang lama? Ada. Cuma yang baru dikirim berapa orang? Udah mengisi sebenarnya. Cuma berapa orang tuh? Bukan. Kan kalau tahun kemarin kan yang wajib itu yang struktural, Pak. Iya. Baru tahun sekarang yang wajib itu seluruh ASN. Berarti yang tahun kemarin yang tidak wajib LHKSN itu belum mendapatkan password, Pak. Bapak dapat password dari mana? Iya. Ya yang ASN-nya itu emang belum. Nah, itu ada berapa, Pak? Ada berapa ASN di Buah 2, Pak? Semuanya sama pejabat tuh 15, Pak. Di luar Pak Camat, Pak? Oh, di luar Pak Camat 14. 14. Ya. Nah, 14 itu pelaksananya berapa? Pelaksananya 6 ya. 6. Iya. Nah, berarti 6 itu yang belum punya password ya? Oh iya. Nah, jadi mohon Pak, untuk Buah 2, kami tunggu paling lambat besok untuk menyampaikan data kepada kami. Kalau melewati besok, tidakkah kami proses, Pak? Oh iya. Mohon untuk Buah 2 segera menyampaikan data ASN di Buah 2 untuk kami buatkan passwordnya. Iya, siap. Nanti Pak. bisa menghubungi ini Pak, adminnya. Bapak tahu adminnya siapa? Pak Komar, Pak. Ya, Pak Komar. Nah, Pak Komar dan Bu Elin. Iya. Itu 2 sejoli, Pak. 2 sejoli di inspektorat ya. Iya, siap, Pak. Ya. Bapak, ada kendala tidak, Pak? Yang sudah kemarin yang masih password lama, ada kendala tidak? Yang lamanya itu ya dari laporan hartanya itu, Pak. Dari tiap pejabatnya, ASN-nya. Oh, bukan masalah inputnya ya?
Kalau inputnya mah lancar Pak. Kalau udah, makanya kami Sendiri, dibuatkan dulu manualnya Pak. Oh iya, inputnya Dibuatkan sendiri dulu, atau diinputkan Pak? eh, di manual langsung diinputkan gitu. Oh iya, bagus ya. Jadi kalau bisa mah diinputkan masing-masing ya, jangan diinputkan sama orang lain ya, Oh, supaya bisa tahu nanti kekayaannya masing-masing. oh iya. Kalau Terus input satu lagi Pak, masing-masing, ya. satu lagi Pak, kalau Pak Camat sudah melaporkan LHKPN Pak? Belum Pak, lagi ada itunya asetnya. Mohon ya Pak ya, Ya, untuk Pak ya. Camat, semuanya yang hadir di sini, Pak Camat dan para kepala dinasnya untuk segera mengurus LHKPN. Iya, Karena iya. Kabupaten Sumedang kemarin progresnya di KPK itu ada urutan terendah ya, masih kecil. Iya, Jadi iya. mohon untuk secepatnya para kepala dinas dan juga Pak Camat, Bu Camat untuk segera mengurus pelaporan LHKPN, gitu ya. Iya. Itu ya, Pak. Nuhun Pak, Pak Buah Dua, nuhun ya. Ya, siap, siap. Selanjutnya RSUD. RSUD Hadir, mana? Pak. Hadir, Pak. Ya, mangga RSUD nggak ada ininya, nggak ada wajahnya. Tampilkan. Nah, gitu dong. Ya, Pak. RSUD ini betul belum menyampaikan data sama sekali? Betul, Pak. Ya, kenapa Pak? Halo RSUD? Sinyalnya putus? RSUD? Sinyalnya putus nih RSUD ya? Iya, Pak. Belum. Kenapa RSUD belum menyampaikan? Kendalanya apa Pak? Belum ada. Informasinya belum jelas, Pak. Baru sampai, Pak. Nggak ikut sosialisasi kemarin? Mungkin kasubagnya, Pak. Sekarang kemana kasubagnya? Halo? Nggak jelas, Pak. Kasubagnya sekarang kemana Pak? Halo? Ya kita lewat dulu RSUD ya. Dinas Kesehatan mana? Dinas Kesehatan. Siapa? Mangga Pak, Dinas Kesehatan ini Ya, datanya Pak. belum Halo. menyampaikan Pak. Ya, hari ini kita akan segera sampaikan Pak. Insya Allah hari ini kita akan tindak lanjuti Pak. Ya, kemarin kenapa Pak? Terlambat Pak. Alasannya Pak? Ya Pak, kemarin tidak ikut tidak ikut sosialisasi Pak. Oh iya. Nggak ada yang Ya. mewakilkan apa ya? Gimana Pak? Nggak ada yang diwakilkan gitu, mewakilkan stafnya siapa gitu Pak? Apa tidak dapat informasi Pak? Enggak Pak. Oh tidak dapat informasi ya? Ya. Oh iya. Bapak untuk Dinas Kesehatan ini karena nanti termasuk puskesmas Pak. Siap. Jadi puskesmas juga nanti didatanya oleh Dinas Kesehatan ya. Jadi tidak boleh puskesmas menyampaikan sendiri datanya ke inspektorat. Itu harus berdasarkan pengumuman kepala dinas puskesmas, Pak. Gitu ya. Siapa? Cuma puskesmas yang menyampaikan data langsung kepada kami, tapi harus melalui Dinas Kesehatan. Siapa? Nah, Pak, paling lambat besok Pak. Kami tunggu paling lambat besok datanya ya. Siapa? Ya, terima kasih Pak. Siap. Kalau LHKSN sudah Pak, LHKPN Pak. Pak Kadi sudah. Belum juga Pak. Belum Pak. Secepatnya ya Pak ya. Ya, siapa? Ya, nuhun Pak. BPBD mana? BPBD. BPBD hadir? BPBD hadir tidak? Nggak hadir ya BPBD ya? Dah, kalau nggak hadir akan kami proses nih. Kemudian Tomo. Tomo mana Tomo? Kecamatan Tomo hadir, ini ada nih, tapi nggak ada orangnya ya. Kecamatan Tomo. Kecamatan Tomo, halo. Ada di Zoom tapi tidak ada orangnya ya. Lewat. Disnaker Trans. Disnaker? Ya. Ya. Ibu, ini Disnaker masih belum mengirimkan data, Bu, betul?
udah ngirim kan Pak Ke siapa, Bu? ke inspektorat Pak. Kurang Ya, tahu, siapa? Yang menerimanya siapa, Bu? kurang tahu Pak. Ah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mengirimkan data, mohon diminta siapa yang menerima datanya ya. Kalau bisa mah ada tanda terimanya gitu. Jadi supaya jelas, nanti kami mengkonfirmasi kepada siapa data tersebut disampaikan. Gitu ya, Ibu. Ya, Orangnya kayak gimana, Bu? bukan saya yang ngirimnya Pak. Oh, siapa? Makasih, Coba Bang. tanya, Bu. Tanya, Bu, yang ngirimnya siapa? Oh, ya. Ini ngitungnya ke Dinas KB, Bu, atau ke Arsip gitu ya? Akan oge Pak saurna Lain? Kumaha, Bu? jaringannya. Halo. Pak, Kenapa? sudah di WA kan juga. Di WA udah, terus datang ke inspektorat juga udah Pak. Oh, di WA ke siapa, Bu? Nanti di ini dulu ya Pak, di Oh, dicek ya. Dicek, Bu ya. ya nanti di ya. Ya, nuhun. Cibugel. Cibugel mana Cibugel? Cibugel nih ada nih, tapi gelap nih. Cibugel. Cibugel. Halo, Cibugel. Lewat dulu. Mangga RSUD, RSUD. Kenapa RSUD terlambat? Kemarin tidak ikut sosialisasi, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Oh, nggak tahu informasi, Pak. iya, nggak tahu, Pak. Yang di grup, yang masuk grup siapa, Pak? Grup WA. Grup WA Kasubag mungkin, Pak. Oh, Kasubagnya nggak ngecek WA ya? Nanti saya konfirmasi dulu, Pak. Oh iya, konfirmasi ya. Iya, Pak. Ini Pak, paling lambat besok Pak. Paling lambat besok kami tunggu data dari RSUD Pak. Iya, siap, Pak. Ya gitu ya. Bapak namanya siapa Pak? Gunawan, Pak. Gunawan ya. Iya. Ya Pak Gunawan, ditunggu ya besok datanya. Iya, Kalau Pak. itu sudah menyampaikan Pak, Direktur sudah menyampaikan LHKPN. Tahun 2020 udah, Pak, pejabatnya. Sudah menyampaikan? Nah, kami nanti cek ya. Iya, Pak. Direktur RSUD apakah sudah menyampaikan LHKPN atau belum. Kalau belum, mohon dikonfirmasi ya ke Pak Direkturnya ya. Iya, Pak. Ya, siap. Kemudian Tanjung Medar nggak hadir ya. Jadi Tanjung Medar nggak hadir, BPBD nggak hadir. Tomo, Tomo. Ini yang dekat dengan Tomo itu ini, Ujung Jaya bisa kontak Tomo. Jati Gede bisa kontak Tomo nggak? Dekat tuh tetanggaan. Tomo ini ada di Zoom-nya, tapi nggak ada orangnya nih di ininya, di room-nya ya. Mungkin goib ya, itunya yang hadir di Zoom-nya ya. Menuju ke kantin, Pak. Oh, kan. Puasa Pak, di Senin Kemis Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi ini ya, diskusi tanya jawab tentang kesulitan atau kendala dalam proses penginputan LHK ASN, atau termasuk ini bingung, saya teh masukin harta ini teh di mana gitu ya? Apakah di gaji, di tunjangan lainnya dan sebagainya gitu ya. Mangga untuk kita diskusikan. Sekarang jam 9.45 ya. Kita kasih waktu 30 menit ya sampai jam 10.15 sehingga nanti setengah 11 kita sudah selesai ya Bapak sekalian ya. Di setengah 11 kita selesai acara Zoom-nya sehingga kami berikan kesempatan 30 menit untuk kita diskusi. Di sini Pak Komar sudah hadir sebagai admin. Pak Komar, mana acungkan tangan Pak Komar? Nah, itu ya Pak Komar. Udah pada tahu. Nanti itu adminnya. Bu Elin, mana Bu Elin? Di sini Bu Elin. Nggak kelihatan. Mana Bu Elin ikut Zoom? Nanti ada Bu Elin dan Pak Komar ya. Jadi kalau ada masalah carikan itu duaan ya, Bapak Ibu sekalian. Siap, maka sekarang kecamatan dulu ya. Kita kasih kecamatan untuk mengkonsultasikan kendala atau permasalahan dalam proses menginputan LHK ASN. Mangga, pada kecamatan mana? Wado, Pak. Mangga, Pak Wado dulu. Wado, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang Waduh tanyakan untuk password Pak Camat Pak, kapan bisa terbitnya Pak? Hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar, tanggung jawab. Coba Waler, pada Iraha, Pak Komar, Pak Dok, Cina. Waler, Pak Komar. Siap, Jatinangor Pak. Waduh katanya maksimal Senin Pak. Oh, terima Senin, kasih ya. Pak. Nanti Bapak siap. bisa nagih ke Pak Komar atau Bu Elin ya. Siap Pak. Ya, mangga. Yang lainnya, kecamatan dulu, kecamatan. Cimalaka. Pak. Cimalaka Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya konfirmasi aja dulu Pak, yang Ya. tadi yang dari jumlah ASN 20 orang di Kecamatan Cimalaka itu yang sudah melaporkan itu 9 bukan 8 orang Pak. Oh iya, nanti kita cek lagi Yang Pak sudah ya. melaporkan. Jadi kalau nanti kalau 50% dari monitoring yang pertama mungkin udah masuk lah kalau 9 orang Pak. Oh iya. Selanjutnya mungkin ini laporan fisiknya gitu Pak, itu nanti dicetak itu dibuatkan rangkap berapa untuk disampaikan ke inspektorat. Iya. Laporan fisiknya dan bukti laporannya itu berapa rangkap untuk disampaikan. Iya. Dan itu masih berlaku dengan di surat pernyataan itu materai yang 6.000 atau gimana? Iya. Nah, itu Terima kasih, Pak. terus selanjutnya mungkin sama dengan Wado juga mungkin Pak tadi ya. Apakah untuk pelaporan LHKPN dari Pak Camat, apakah itu diusulkan lagi untuk passwordnya atau secara otomatis disampaikan dari inspektorat password dari Pak Camat? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Pak, untuk bukti fisik nanti dibuatnya rangkap 3 Pak. Untuk disampaikan ke Inspektorat 1, untuk ada di untuk arsip di bagian umum kepegawaian, yang satu untuk yang bersangkutan Pak. Bermaterai semua Ya. Pak. Bermaterai Kenapa? semua. Bermaterai semua. Yang bermaterai mah yang dikirim ke Inspektorat saja Pak. Oh siap. Ya, nanti Ya. Bapak mah kopian hanya saja lah gitu ya. Oke, siap. Kopiannya nanti yang bermaterai itu dikirimkan ke Inspektorat. Nah, materainya sesuaikan yang berlaku saat ini Pak. Ya, jadi materai yang disesuaikan yang berlaku saat ini gitu ya. Materai yang nominal berapa? Gitu ya Pak ya. Tak tunggu nggak ada kabar-kabar nih. Ya. Itu ya Pak ya. Kemudian Satu untuk lagi, Pak. camat, Ya, camat ya. LHKPN itu kalau sudah punya password, tinggal gunakan password itu saja Pak. Yang lama. Yang lama ya. Ya siap. Nanti untuk LHKPN bisa komunikasi dengan Pak Haji Nur atau dengan Nurman Pak. Ya siap. Jadi bukan Pak Komar dan Bu Elin, kalau LHKPN ya berbeda ya. Siap. Adminnya ya. Gitu Pak. Siap. Makasih. Untuk Wado ini ada informasi katanya Wado sudah dibuatkan passwordnya Pak. Sudah dikirim belum? Untuk Pak Camatnya Pak, Oh. Wado sudah dikirimkan. untuk Pak Camat. Kalau yang ASN yang lainnya udah Pak, udah diterima. LHKPN. LHKPN Pak maksudnya? Wado? Itu kan yang Pak Camatnya belum keluar dari. Pak Camatnya baru ini Pak promosi. Passwordnya Pak Camatnya baru promosi atau rotasi Pak atau yang lama? masih lama Pak, karena sehubungan lupa password Oh, iya. katanya Pak, makanya Kalau lupa, dikirimkan kembali, iya. katanya gitu Pak. Betul Pak. Kalau lupa password bisa menghubungi Nurman atau Pak Haji Nur Pak. Minta nomor kontaknya Pak. Baik, nanti kita di chat Pak. Nanti dibuka chatnya ya. Nanti kami sampaikan nomor Pak Nurman di chat ya. Iya Nanti siap buka siap. chatnya ya. Iya siap. Terima kasih. Mangga. Kecamatan yang lain masih ada 10 menit nih. Kecamatan dulu 15 menit ya. Jatinangor. Mangga Jatinangor Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ini ada kasus Pak, karyawan yang punya tanah, misal
akan 500 meter. 500 meter, sedangkan di SPPT tercatatnya hanya 300 meter. Nah, gimana itu? Yang 200 meternya kan tidak ada di Ya, SPPT. itu aja, Pak. Apa kita dihitung sendiri aja? Ya. Terus kedua, Suaranya nggak ada, Pak. Hilang, Pak. ada yang karyawan pensiun. Hah? Oh iya, dari tadi. Ada yang pensiun Februari, ini kan baru turun sekarang. Gimana itu harus mengisi LHK-nya tahun 2020 enggak? Ya, itu aja, Pak. Cekap? Gitu aja dulu, terima kasih. Ya, nuhun, Pak. Cekap. Untuk yang pertama, Pak, untuk kasus misalkan tadi secara de facto gitu ya, de facto memiliki tanah 500 meter. Tapi secara de jure itu dimiliki 300 meter gitu ya, Pak ya. Nah, maka yang utama dilaporkan adalah secara de jure, Pak, secara dokumen. 300. Ya, secara dokumen. Nah, sedangkan yang tadi secara de facto itu segera diuruskan, Pak, segera diperbarui, Pak. Karena itu nanti akan menyangkut ke hukum, Pak, gitu ya. Jadi mohon kalau untuk pelaporan LHKSN itu adalah secara de jure, secara hukum yang sudah jelas sertifikatnya atau jelas ada tanda buktinya. Nah, sedangkan untuk tadi yang sisanya 200, mohon itu segera diklarifikasi, Pak. Segera dibetulkan datanya, karena nanti kasihan ya, nanti kalau ada sesuatu masalah itu bisa diklaim sama orang lain. Nah, itu nggak bisa dipertahankan, Pak. Makanya segera diurus, Pak, pertanahannya sehingga memang antara de facto dan de jure-nya itu bisa sama, Pak. Gitu ya. Ya, siap. Tapi kalau untuk pelaporan yang dilaporkan adalah yang secara de jure ya, secara hukum. Ada buktinya seperti itu. Ya, makasih, Kemudian Pak. untuk yang pensiun, Pak, untuk yang pensiun ini dalam Perbub itu adalah maksimal sebulan setelah pensiun itu harus segera melaporkan. Jadi karena sekarang batas waktu pelaporan itu nanti untuk SKPD itu sekitar akhir Maret, maka wajib melaporkan, Pak. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, di dinas yang lain apabila ada pejabatnya atau ada pejabatnya, terutama pejabat ya, yang akan pensiun atau sudah pensiun di awal 2021 ya, di Januari atau di Desember Januari, maka itu tetap wajib melaporkan LHK ASN-nya, Pak. Gitu ya, jadi tetap wajib melaporkan LHK ASN-nya. Jadi kalau yang sudah pensiun sekarang mohon dihubungi untuk membuat LHK ASN. Gitu ya, Pak ya? Mangga. Pak Wado, Pak, satu lagi Pak Wado, Pak. Yang lain dulu, Pak. Yang lain dulu, kecamatan yang lain dulu, mangga. Mana kecamatan yang lain? Itu nomor Nurman ya, nomor Nurman saya sudah di chat, bukan di chatnya, Pak. Saya sudah sampaikan 081321 999 007 ya. Di sini nomor Pak Nurman ya, admin untuk LHKPN, gitu ya. Enggak, kecamatan masih ada 5 menit. Kecamatan mana lagi? Kalau nggak ada, kami sampaikan ke Wado. Ada nggak? Nggak ada, mangga Wado. Untuk Wado, Pak, mohon penjelasan tentang penginputan piutang dengan hutang, Pak. Terkait dengan pinjaman dari bank, Pak, itu masuknya ke hutang atau ke piutang, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hutang itu, Pak, uang orang lain ada di kita, gitu ya, Pak ya. Nah, kalau piutang itu uang kita ada di orang lain. Itu, Pak, prinsipnya gitu ya. Jadi kalau kita minjem ke bank, berarti itu hutang, Pak. Tapi kalau bank minjem ke kita, berarti itu piutang. Gitu ya, ada bank yang minjem ke kita karena saking kayanya gitu ya. Jadi kita punya piutang. Gitu ya, Pak ya.
Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Nggak ada kecamatan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih ke dinas. DPMD, Mangga, Pak. dinas, ya, mangga PMD. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Pak, itu mengenai password di DPMD, Pak. Kapan Ya. bisa kami terima? Kemudian untuk formulir isian berarti masih bisa berlaku yang dulu ya, Pak? Mungkin Ya. hanya itu, Pak, yang saya Oh ya, tanyakan. baik. PMD itu ada berapa Pak WL-nya Pak? Ya, Pak. WL-nya berapa PMD? WL-nya 41 ya? 41 ya. Ah, itu 41, 28 sudah dibuatkan Pak, tinggal 13 yang belum. 28 ya. Ya, berarti besok juga beres Pak. Yang Terima PMD kasih, ya. Pak. Besok beres. Kemudian untuk formulir, karena sampai saat ini belum ada perubahan Pak, perubahan di si harkanya, itu jadi masih menggunakan yang lama Pak. Oh ya. Itu ya. Ya, kami akan coba di hard copy-nya dulu, Pak. Ya, Karena betul. kan ada toleransi hanya 1 kali kesalahan. Jadi kami coba di hard copy supaya kesalahannya tidak 2 kali, Pak, gitu, untuk pengisian nanti menginputannya. Ya, Terima kasih, mangga. Pak. Ya, mangga. Kemudian gini, Bapak Ibu sekalian, mohon dicek ya. Dicek kepada ASN-nya yang sudah melaporkan gitu ya, dicek. Karena kemarin juga ada salah satu ASN di dinas mana ya, yang langsung konfirmasi kepada kami, katanya dia sudah melaporkan. Nah, mohon bising konfirmasinya hanya kepada kami, tapi kepada Bapak Ibu tidak melaporkan gitu ya. Jadi mohon dikonfirmasi Bapak Ibu sekalian siapa ASN yang sudah melaporkan. Termasuk kemarin ada ini Pak, ASN itu sudah mengklik ke inspektorat, tapi masih mau diedit. Nah, maka itu ada kesempatan 1 kali dari kami akan mengembalikan lagi gitu ya. Mengembalikan lagi dari kami ke Bapak Ibu sekalian untuk diedit. Ya, jadi kami harapkan tidak ada 2 kali edit gitu ya, karena nanti akan menambah pekerjaan admin di inspektorat. Mohon Pak, PMD. Langsung. Mangga, yang lain? Dari Kominfo, Pak. Mangga, Kominfo. Kominfo dulu Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini ada yang ini dari Kominfo, ada yang perlu ditanyakan Pak. Gimana kalau ada kesalahan menginput NIP? Emang ini kesalahan menginput NIP-nya dari inspektorat Pak. Yang harusnya, misalnya kalau untuk laki-laki kan kodenya itu 1, kalau perempuan itu 2. Tapi ternyata itu gimana Pak? Apakah harus diganti atau gimana Pak? Ini jalan keluarnya. Soalnya kan setelah dicoba-coba diinput, jadi tidak bisa disimpan Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Nuhun Bu. Dan yang kedua Pak, mohon maaf Pak ya. Seperti yang tadi ditanyakan dari Kecamatan Jatinangor kalau nggak salah. Kalau yang misalnya ASN-nya bulan April mau pensiun tetap aja apa dibuatkan atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, nuhun Bu. Yang pertama, untuk kesalahan, jika Bapak Ibu sekalian menemukan kesalahan, segera konfirmasi ke admin, Bapak Ibu sekalian ya, konfirmasi ke admin, supaya nanti admin bisa memperbaiki data ASN tersebut, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti ada yang salah data NIP, nah segera konfirmasi, jangan dilama-lama Pak Ibu, langsung konfirmasi ke adminnya, supaya segera diperbaiki. Kemudian untuk yang nanti akan pensiun April, tetap kan yang dihitungnya tahun 2020 Bu. Oh iya. Jadi harta kekayaannya yang tahun 2020, sehingga yang mau pensiun April tetap wajib melaporkan LHK ASN. Iya, siap. Gitu ya. Terima kasih Pak. Mangga Bu. Mangga, ada lagi? Bapenda ya tadi ya. Mangga Bapenda. Waalaikumsalam.
Hmm. Pak Komar teh kunaon itu? Hmm. Ya, betul. Ya, diblokir sama siapa, Pak? Oh, gitu. Ya, nanti kita cek, Pak. Ya, nanti kita akan telusuri siapa yang blokir. Ya, mangga. Itu mah hanya masukan ya, Pak ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ya, Pak, masukannya kami terima ya. Betul, kami terima. Untuk yang terakhir, Pak, untuk yang terakhir, kami tidak akan menyampaikan progres, Pak, per mingguan karena kesibukan kami gitu ya. Jadi justru Bapaklah yang harus proaktif menanyakan ke ASN-nya, Pak. Gitu ya, proaktif menanyakan. Kami akan menginformasikan nanti di minggu pertama Maret. Kita akan Zoom lagi untuk menyampaikan monitoring di minggu pertama Maret, gitu ya. Jadi bukan kami akan menyampaikan per minggu, tapi silakan Bapak, atau kalau mau Bapak tinggal menghubungi adminnya saja, tanyakan ke adminnya, dinas Bapak untuk minggu ini sudah berapa yang melaporkan, gitu ya Pak ya. Nah, silakan Pak. Silakan. Dan adminnya balalaga tuh Pak Didi. Ya. Mangga dinas yang lain? Setda Pak, Setda. Oh, mangga Setda. Mabes. Ya, Nandar dari Setda Pak. Mangga. Ini Pak, saya kemarin menerima surat dari Inspektorat tentang penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2020 ya Pak. Ya. Terus di lampiran itu ada wajib lapor LHKPN, yang LHKPN ini Pak. Ya. Yang lampirannya itu Pak, waktu sosialisasi kata Bapak, yang wajib LHKPN adalah eselon 2, camat, JPA dan P2 UPD. Terus ada di sini ada seluruh pejabat eselon 3 di Setda, Dinas PTSP, BKAD, Inspektorat, Bapeda dan BKPSDM, dan seluruh pejabat ASN di bagian PBJ. Ya. Tapi kemarin waktu menerima surat daftar wajib lapor LHKPN Pak, di sini tidak tercantum untuk seluruh pejabat eselon 3 ya. Pak. Ya. Terus termasuk seluruh ASN di bagian PBJ. Tapi saya kemarin ke Pak Komar udah menyampaikan daftar LHKPN dan LHKSN itu sesuai sosialisasi waktu Bapak menyampaikan Pak. Ya. Itu yang betul yang mana Pak? Ya. Bapak yang mana Pak? Kan? Yang mana?
Ya hoyong mah hoyong sesuai serat, Pak. Iya. Sesuai serat. Tapi Iya. Iya Pak, jadi sekalian saya sampaikan aja dalam acara ini ya. Kemarin kita sudah konfirmasi ke KPK Pak. Kita konfirmasi ke KPK untuk LHKPN. Memang awalnya kita minta beliau menjadi narasumber itu kan pada tanggal 3 Februari ya. Tapi karena KPK-nya sibuk, sehingga jadwal LHKPN itu sosialisasinya tanggal 23 Februari. Jadi nanti kita akan Zoom lagi tanggal 23 Februari, tapi membahas LHKPN dan narasumbernya ada di KPK ya. Nah, berdasarkan informasi dari KPK, Sumedang itu katanya telat menyampaikan calon wajib lapor LHKPN. Nah, jadi karena telat tersebut, makanya wajib LHKPN masih tetap sama dengan tahun kemarin. Gitu ya. Jadi untuk tahun pelaporan 2020 yang wajib LHKPN itu yang sama dengan pelaporan tahun 2019. Iya. Jadi kayak tadi UKPBJ, kemudian eselon 3 itu LHK ASN. Jadi dikembalikan lagi ke LHK ASN. Iya. Gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, terutama di Setda, di Bapenda ya, BPKAD, Bapeda, BKPSDM, yang waktu sosialisasi dikatakan bahwa eselon 3-nya itu LHKPN, maka dikembalikan lagi ke LHK ASN gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk LHKPN sama dengan data tahun sebelumnya. Kemudian untuk pejabat yang PLT, ini ada PLT nih misalkan camat atau apa gitu ya. Maka untuk sementara hanya wajib LHK ASN dulu ya. Gitu ya. Sambil menunggu nanti hasil sosialisasi tanggal 23 dengan KPK. Gitu ya. Karena untuk LHKPN deadline-nya tuh tanggal 31 Maret. Jadi masih ada sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih ya dari sosialisasi dengan KPK tanggal 23 gitu ya. Jadi untuk sementara silakan kirimkan dulu data LHK ASN-nya sambil nanti menunggu hasil ketetapan dari KPK apakah yang PLT itu LHKPN atau LHK ASN. Gitu ya, Pak. Ya, tapi Pak ini saya buat surat larat dulu, Pak, daftar larat. Gimana? Nggak usah, langsung sampaikan aja yang sisanya, Pak. Oh iya ya, karena kemarin itu yang PBJ kan banyak orangnya, jadi dimasukkan ke LHKPN. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak usah membuat surat lagi, nanti di rumah lagi daftar ini. Nggak usah nanti di kami aja. Dipilah, Pak. LHKPN dikirim ke LHK ASN, Pak. Oh siap, Mangga. Bapak Terus itu Pak yang ini staf ahli, Pak. Pak, ya, yang staf ahli itu tidak tercantum di sini, Pak. Tidak tercantum di daftar wajib lapor LHKPN. Kemarin ada staf ahli menanyakan kalau saya kemana laporannya, ke ASN atau LHKPN yang di sini tidak tercantum, Pak. Jadi asal tidak aku gitu, Pak. Staf enggak? Oh, untuk tahun kemarin memang untuk staf ahli itu baru LHK ASN, Pak. Iya Pak, nggak kedengaran. Oh nggak kedengaran. Ya, siap. Nanti kita cek lagi. Nanti kita cek lagi Pak. Siap. Lagi, apakah staf ahli masuk ke LHKPN atau di LHK ASN ya? Nanti Pak Nandar akan dikontak sama Pak Komar. Siapkan Pak HP-nya Pak. Nanti Pak Komar Atanapi kali itu. Kalau nggak diangkat. Mohon, atanapi kali itu, wae. Konsultasi. Terkedah Pak, menuju PPKM Pak, nanti Pak Komar telepon nggak apa-apa. Siap, mangga. Nuhun Pak. Nuhun. Ya, mangga. Dinkes, silakan. Dinas yang lain. Dinkes Pak. Mangga Dinkes. Pak, untuk Dinkes, kalau yang puskesmas ini kan kepala puskesmasnya itu fungsional Pak. Ya. Apakah termasuk untuk membuat LHK ASN? Itu aja Pak. Ya. Hasil itu sosialisasi ya. Jadi LHK ASN itu adalah yang tidak LHKPN Pak. Jadi yang tidak melaporkan LHKPN maka wajib LHK ASN. Termasuk fungsional Pak. Gitu ya, karena fungsional itu bagian dari ASN maka wajib untuk melaporkan LHK ASN.
termasuk di Dinas Pendidikan itu guru-guru. Nah, makanya kalau tahun kemarin itu hanya sekitar 1.000, tahun sekarang itu sekitar 13.000 Pak. Kebayang ya, 13.000 di damelan password dan juga kumaha, mata ongkek Pak Komar Bu Elin ya, damelan password 13.000 gitu. Makanya kita split untuk guru. Nanti ada sesi khusus untuk guru ya, dibedakan karena memang sangat-sangat banyak. Termasuk di Dinas Kesehatan karena ada puskesmas itu juga sama, silakan seluruh ASN yang ada di puskesmas untuk melaporkan LHK ASN-nya. Tapi nanti datanya disampaikan melalui Dinas Kesehatan. Siap. Itu ya Pak. Siap Pak, makasih. Maka yang lain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Dinas PUPR Pak. Oh, PUPR pusat Pak ya? Ya, betul. Mana Pak? Kami sudah menerima kemarin password Pak tahu. Ya, betul. Putus-putus Pak. Dinas PU. Oh, jaringan. Karena keluar Pak. Ya. Kebetulan kami sudah menerima. Saya Swantenan ya nama komo. Halo Pak. Apa ya kita? PU tuh ya Swantenan. Siap, ada apa sekarang? Ada sekarang. Mana Pak? Nah, hilang ini, lagi Pak. Kemarin kami sudah menerima password Pak. Baik. Halo? Iya, Mangga Pak. Halo? Ya, Mangga. Ya, kami sudah menerima ya keseluruhan sudah Pak, cuma ada yang satu belum. Satu orang mungkin konfirmasi lagi nanti ke Pak Komar Pak. Ya. Iya, gitu ya Dan Pak ya. sekarang nanti. penginputan ini lebih juga masuk ya. Ini informasi mungkin Pak. Dan kami juga mungkin ada keterlambatan masalah jadwal secara bersama-sama, mungkin Pak ada yang melalui HP, laptop ataupun di silakan itu mungkin agak terlambat, mungkin gagal login lah Pak. Dan Itu, mungkin Pak. ini hanya informasi ke Bapak gitu ya. Dan satu lagi Pak. Ya. Informasi satu lagi nanti apa kita sebagai bukti telah melaporkan itu mengcopy atau ngeprint bukti laporan dinas gitu Pak. Ini informasi aja soalnya tahun kemarin juga dipinta disertakan surat pengantar dan berikut bukti pelaporannya gitu aja mungkin Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, yang sudah menginput, sudah kirim ke inspektorat, nanti mengeprint ya. Yang di print itu nanti ada 3 bukti pelaporan, pernyataan, dan bukti sudah dikirim ke inspektorat. Nah itu kan ada yang pakai materai ya. Nah yang asli mah yang ke inspektorat saja. Nanti yang dipegang oleh yang bersangkutan, kemudian dipegang oleh umum, itu fotokopiannya saja Pak. Nah menyampaikan berkas kepada kami itu tidak boleh seorang-seorang, tapi harus berdasarkan pengantar dari kepala dinasnya Pak. Itu ya. Jadi, nah misalkan ada kesulitan nanti 1 orang, 2 orang, sampaikan aja Pak. Nanti kita akan kirim teguran Pak kepada individu tersebut yang lalai untuk melaporkan Pak. Nah makanya kemudian gini juga ya, mohon didata Bapak Ibu sekalian untuk ASN yang bermasalah, yang tidak pernah masuk misalkan, tapi belum dilaporkan ke BKD, itu segera didata Pak. Kami minta data ASN yang bermasalah, yang tidak pernah masuk, tidak pernah bekerja gitu ya. Kami mohon supaya kami nanti dalam progres ketahuan Pak gitu ya. Nanti yang rugi Bapak sendiri ya. Kalau tidak menyampaikan data ASN yang bermasalah, nanti yang rugi Bapak sendiri. Nanti progresnya tidak 100% Pak. Tapi kalau Bapak menyampaikan data kepada kami, nah nanti kita kecualikan yang bermasalah tersebut. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin itu Pak. Ya, Mangga. Untuk Pak Sekretariat Daerah ya, Pak Nandar, ini untuk staf ahli itu katanya LHK ASN Pak.
ya, LHKSN. Kecuali mungkin tahun depan kita LHKPN kan. Siap Pak, siap. Gitu ya. Mangga Iya. yang lain. Distrik Pak. Assalamualaikum. LHKPN. Terus satu Dinas lagi, Arsip, Pak, Dinas Arsip. Ya, sekedap jadi Dinas Arsip Bu Cartika ya. Iya. Ini mohon kepada seluruhnya Pak untuk wajib LHKPN yang pensiun 2020 itu menyampaikan datanya kepada kami Pak. Jadi Pak Camat, Bu Camat atau Bapak Ibu Kepala Dinas yang pensiun 2020 untuk menyampaikan kepada kami datanya. Ke Pak Nurman ya, tadi saya telah sampaikan nomor HP-nya. Silakan sampaikan supaya nanti kami laporkan statusnya ke KPK Pak. Gitu ya. Kalau CPNS gimana Pak? CPNS? CPNS itu belum sah menjadi ASN Pak. Itu mah tahap percobaan dulu Pak. Siap. Ya. Terus kan belum jadi ini Pak. Belum udah setahun Pak CPNS-nya? Laporkan Belum ya. Jadi belum wajib Pak. Belum wajib. Buat. Mangga Bu Cartika, mangga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, di Dinas Arsip kebetulan ada salah seorang yang nggak pernah masuk. Jadi kami nggak memberi data untuk membuat passwordnya gitu Pak. Bagaimana? Sudah dilaporkan Bu ke BKD? Sudah Pak, di Inspektorat juga udah ada. Oh dari ya. Inspektorat sudah. Udah, berarti datanya sudah ada di kami ya? Sudah. Ya, Ibu kemarin ngirim data di luar itu, di luar Iya, orang itu atas nama itu tidak dimasukkan Pak. Oh ya. Oh Bu, nanti kita berarti ada satu orang di Dinas Arsip ya yang dikecualikan ya? Iya. Iya. Ya nuhun Bu. Iya, Mangga. Terima kasih Pak. Distrik Pak. Mangga yang lain? Masih ada 10 menit? Disdik Pak, ya, mangga disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password LHKPN Pak, Disdik sampai hari ini belum menerima. Sementara batas waktu penginputan kan sudah hampir dekat. Petunjuk Pak, kira-kira kami bisa menerima password kapan? Itu yang kedua. Terus masih ada pertanyaan dari para pendidik, tenaga kependidikan. Itu kira-kira untuk informasi untuk pendidik, tenaga kependidikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak itu para fungsional, itu informasinya kapan kira-kira Pak? Terima kasih Pak. Ya. Pertama Pak, untuk Disdik karena banyak ya, ada 67 ya kalau tidak salah ya. Iya. Itu Senin Pak. Senin ya? Senin Pak. Senin ya. Kalau tidak Senin Selasa Pak. Selasa lah. Selasa ya. Selasa Pak. Kemudian untuk guru Pak, itu silakan kalau datanya sudah lengkap segera kirimkan kepada kami Pak. Siap Pak. Siap. Ya, untuk sekolah-sekolah itu segera kirimkan datanya kepada kami kalau sudah lengkap. Ya, siap Pak. Paling lambat akhir Februari Pak atau 1 Maret. Iya Pak. Ya, data untuk sekolah silakan kirim kepada kami sebelum 1 Maret ya. Ya. Ya, siap Pak. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak. Mangga sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, sebelum kami tutup, Bapak Ibu sekalian, nanti data yang sudah melaporkan kepada kami akan melakukan verifikasi, Pak. Verifikasi kewajaran, verifikasi terhadap kebenaran data tersebut. Jadi siap-siap ya, nanti Bapak Ibu sekalian pada minggu kedua Maret lah gitu ya, atau minggu pertama April gitu ya. Kalau tidak Maret, April, kita akan menyempling, jadi kita akan mengacak data
dari 55 OPD yang akan kami cek langsung, Pak. Jadi siap-siap ya, nanti siap-siap kami akan cek data yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, apakah wajar, kemudian telah sesuai, kemudian otentik ya, otentik itu ada data pendukungnya gitu ya. Jadi mohon disampaikan kepada seluruh ASN, dalam menyampaikan data itu harus real. Real apa adanya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena kalau ada yang disembunyikan, pas nanti kami verifikasi, nah itu nanti menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian nanti kan tanda tangan di atas materai. Itu ya. Jadi mohon hati-hati Bapak Ibu sekalian nanti dalam menyampaikan data kalau tidak sesuai, karena nanti Bapak menandatangani di atas materai gitu ya. Jadi harus wajar sesuai dengan kondisi apa adanya, sehingga kalau ada masalah segera disampaikan, diklarifikasi kepada kami Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang mohon disampaikan kepada seluruh ASN-nya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian nanti pas minggu ke-1 Maret kita akan monitoring lagi. Mohon capaiannya minimal sudah 90% ya, karena saya harapkan sih password sudah kami buat semua, sehingga pas minggu pertama Maret itu capaiannya sudah 90%. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti pas penilaian PMPRB pada bulan Mei atau April, jadi data ASN sudah 100%, sehingga nilai RW Bapak Ibu sekalian bagus ya, tidak jelek karena keterlambatan untuk melaporkan LHK ASN. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan. Semoga kita tetap semangat dalam kondisi COVID ini ya, semangat untuk berkinerja sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang, tetap menjaga integritas Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jangan sekali-kali ada niat untuk melakukan fraud atau penyimpangan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun nanti dalam akhir evaluasi, karena Bapak Ibu sekalian nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau di dunia itu hanya sementara Pak pertanggungjawabannya, nanti yang berat itu nanti di akhirat gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang berintegritas, memegang teguh profesionalisme sebagai ASN dan bekerja sesuai dengan amanahnya masing-masing. Itu Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kali ini dengan istighfar dan hamdalah ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.